Jadi kalau orang Muna itu rahangnya keras, mohon dimaklumi. Karena memang dibentuk oleh alam dan kondisi geografis. Gunung ini dulu ini saya kuasai, kita kuasai dulu sama gunung, satu gunung. Pokoknya gunungnya siapapun tinggal kita tunjuk. Tinggal diolah. Tinggal kita olah. Kebun Gondo ini, Gondo. Jadi dulu itu tempat wadah air, untuk ambil air atau untuk cuci tangan, atau untuk timba air, kita menggunakan kulit ini. Jadi isi dalamnya dibuka dulu, dipotong sedikit bagian atas, terus dikeluarkan isinya, baru dikeringkan, dijemur. Jadi di dalamnya itu bisa jadi wadah tempat air. Ini tahan sekali nih. Ini jadi masih zaman-zamannya dulu, masih jadi ikut Tarsan dulu. Di sini kita jatuh dari pohon jambu, langsung pingsan. Dulu saya mencoba pernah atraksi Tarsan saya berlari di antara dahan jambu. Dahan jambu saya berlari, jadi antara jambu ke jambu, dahan jambu ke jambu. Saya tes ilmu Tarsan saya. Kebetulan kayak kita hadir semua ini, ada semua ini. Bertiga guys. Kita bertiga semua. Bertiga. Dan ini jatuh. Dan saya akhirnya jatuh, pingsan, dan saya bisa sendiri, recovery sendiri. Jadi tidur kita terlatih di sebatang pohon. Jadi kalau ada tentara itu latihan di atas pohon, dia hidup, kita dari dulu sudah terlatih. Tidur dilempar di atas pohon. Langsung tertidur kita di atas pohon itu, pohon jati, pohon jambu, langsung tertidur. Kita hari ini, guys, jadi bilang keren, panggil guys. Ya guys. Kita melihat di mana saya dulu itu pernah berkebun. Jadi dulu ini tanah kelahiran saya itu di bawah. Ya. Oh, di depan sana. Kelahiran. Jadi kita berkebun terakhir itu di sini. Masa-masa SMA. Kebunnya isinya apa itu? Jadi isinya ini dulu ubi, mapusau, ubi, jagung, sama medava. Jadi ini kita bereuni sedikit, bereuni di sini. Jadi teman ini perjuangan saya dulu ini. Kakak seperjuangan. Jadi kita jalan dulu itu, kita lewati kuburan sampai ke Smik 14 kilo kurang lebih setiap hari. 14 kilo. Jalan saja. Jalan kaki. Iya, jalan kaki hari. Hari. Dulu ini masih sudah bersih ini. Hutan belantara. Oke, jadi ini dulu pondok-pondok kita di situ. Iya. Pondok-pondok kita di situ di bawah pohon kapuk. Iya, di bawah pohon kapuk itu pondok-pondok kita terakhir. Dulu ini kita mau ambil air di sini nih, mau ambil air itu. Naik lagi sekitar 3 kilo 4 kilo ya. Kurang lebih 4 kilo kayaknya. Jadi kalau orang Muna itu rahangnya keras, mohon dimaklumi. Karena memang dibentuk oleh alam dan kondisi geografis. Ini alamnya lihat, dari gunung turun gunung. Belum lagi batu-batunya karang keras. Mohon dimaklumi. Belum lagi yang dimakan, keras-keras. Kambose, jagung sudah tua, tinggal kita rebus, baru kita makan. Jadi itu dikunyah, kalau orang tidak terbiasa itu bisa lari kiri begini makan. Nah, gitu. Jadi kita sudah terbiasa. Itu. Jadi yang pegang kamera ini saya punya ada juga, dia pernah rasakan di sini. Coba gitu. Kameramen coba bukan dulu kameramen. Balik. Tidak itu foto itu coba saya ambilkan. Jadi ini dia. Ini kita ini bertiga sekarang. Oke, tapi tidak selfie terkelihatan Bella. Gitu. Oke. Kita jalan-jalan lagi. Jadi ada ini lahir di sini kayaknya dia. Saya lahir di sini. Ini juga lahir di sini. Oh, ini di dia. Sini. Oh, di sini juga. Oh iya, betul. Jadi ini tanah kebun kita ini. Ini kita. Ini sudut ini, pojok sudut. Dijual sama tanah yang dijual. Jadi ini sudah laku nih guys. Sudah milik orang ini guys. Jadi jujur saya gunung ini dulu ini saya kuasai. Kita kuasai dulu sama gunung, satu gunung. Sampai di sebelah. Ini orang kaya kita ini dulu. Tuan tanah nih. Tuan tanah. Tanahnya orang. Karena biar pokoknya gunungnya siapapun tinggal kita tunjuk. Tinggal diolah. Tinggal kita olah. Kebun kita sudah. Nah, ini dulu ini punya kebun ini. Jadi terakhir saya olah ini, kita olah ini di atas ini, dalam ini ada merica, ada kopi, ada coklat, jati putih. Ada jati putih ini kita tanam sendiri. Waro tua. Atau dijual sama siapa kayaknya? Sama bapaknya Bisa. Pesan Sumar. Oh, pesan Sumar lah. Ya, bisa kita tebar kembali. Bisa. Bisa. Sertifikatnya sudah ada kah dia? Belum kok. Ini bisa kalau mau ditebus. Oh, ini jati putihnya kita. Kalau saya kan cuma ambil di sampingnya biar bisa dilihat. Ini sampai di belakang. Ini jadi, ini namanya ini Gondo.
saya mau tunjukkan dulu. Jadi Gondo. Gondo ini, Gondo. Jadi dulu itu tempat wadah air Ah. untuk ambil air atau untuk cuci tangan atau untuk timba air, kita menggunakan kulit ini. Jadi isi dalamnya dibuka dulu, dipotong sedikit bagian atas, terus dikeluarkan isinya, baru dikeringkan, dijemur. Jadi di dalamnya itu bisa jadi wadah tempat air. Ini tahan sekali nih. Ini jadi masih zaman-zamannya dulu, saya sering masih jadi ikut Tarsan dulu. Jadi Tarsan itu sudah dia lebih dulu terkenal sebenarnya. Jadi saya dulu yang memulai itu. Cocok di sini kita jatuh dari pohon jambu, Oh, iya. langsung pingsan. Baik, Dulu saya mencoba pernah atraksi Tarsan saya berlari di antara Bunano dahan jambu. Dahan jambu saya berlari. Jadi antara jambu ke jambu, dahan jambu ke jambu. Saya tes ilmu Tarsan saya. Kebetulan kan kita hadir semua ini. Ada semua ini. Bertiga guys. Kita bertiga semua. Bertiga, dan ini semua. jatuh. Dan saya akhirnya jatuh, pingsan, dan saya bisa sendiri, recovery sendiri. Nah, sederhana. Kita ini semua sudah dilatih di hutan, hidup di hutan sendiri. Jadi sekarang ini mau kemana ini? Sekarang kita mau kunjungi saksi sejarah kita. Iya, iya. Ada saksi sejarah yang masih bertahan sampai di sini. Nah, saksi sejarah masih berkebun sampai sekarang. Nah, begini. Ya ini orangnya guys. Ini orangnya. Ini kamu bela hebat. Oh, ada ini. Bapaknya sini. Bapaknya sini. Nah, ini dia ini. Assalamualaikum. Nah, ini saksi sejarah kita. Jadi Basiti, jadi Kakutanongina. Nah, pisahku lah, pisah. Kita sembunyi kameranya dulu guys. Hah? Tingkat apa para waktu? Jadi ini dia bisa survive. Dia bisa survive di sini. Mau pulang. Ame wais ini itu, di tenda wais itu. Bukan, om yang mana? Hai galunin tanahnya. Itu kita 3 orang. Baru Jumat kemarin. Oh. Jadi ada daunnya. Banyak ada daunnya ini. Jadi ini kebun di sini. Jadi ini sudah canggih ini rumah ini. Sudah dulu ini sudah rumah tercanggih. Video. Rumah tercanggih ini sekarang ini. Jadi kalau dulu itu kita lantainya kayu gamal, kayu bulat. Habis itu dindingnya daun kelapa, atapnya juga alang-alang. Sudah mewah dulu begitu. Jadi tidur kita terlatih di sebatang pohon. Jadi kalau ada tentara itu latihan di atas pohon, dia hidup, kita dari dulu sudah terlatih. Tidur dilempar di atas pohon, tung, langsung tertidur kita di atas pohon itu, pohon jati, pohon jambu, langsung tertidur. Nah, ini sudah mewah ini rumah ini. Kita lihat rumahnya. Jadi ini ada tempat tidur ini. Ini tamu. Iya. Tempat tidur tamu. Jadi kalau tamu datang langsung dikasih tidur di sini. Wih, bagus nih kursinya. Wah. Wih, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa. Bayangkan di kebun kita bisa dapat rumah seperti ini. Itu kan kita bisa baca jiwanya orang. Iya, jiwanya orang. Lihat lingkungannya dulu. Rapi. Ya. Sudah itu jiwanya orang. Jiwanya orang. Karena itu jiwa itu selalu dia terapkan itu dalam jiwanya. Coba lihat itu. Wih, ini bukan orang sembarang juga ini. Oh, ada penghargaan dari presiden. Presidennya coba kan. Tanda kehormatan Presiden Indonesia. Bu. Tidak main-main, Pak. Wih. Tidak main-main orangnya. Oh, ini keren. Ini berbahaya. Berbahaya ini. Ya, Presiden Republik Indonesia. Petikan keputusan. Tuh, dari presiden langsung. Masih zaman presiden siapa itu? Jokowi. Ini Jokowi, ini belum lama. Diberikan tahun 2016 mau Pensiun. Oh, itu jadi tidak main-main ini. Jadi dia pegawai negeri abdi negara yang pensiun, akhirnya back to basic, kembali ke kampung, kembali ke hutan untuk berkebun. Oke. Contoh. Itu kan tidak semua orang. Iya. Kenapa bisa? Nah ini rumput tetangga dia, hai. Berapa lagi kan cucu? Kembali lagi. Jadi kembali lagi pada tahun dulu. Jadi dulu bertetangga kita semua dengan orang tua. Berapa itu ada di sini? Tahun 80-an lah. Kalau kita SMA-nya 98. 84. Tapi 84 sudah di sini. Iya, tahun 1984. Jadi ini kembali lagi. Sekarang ini kembali lagi posisinya masing-masing. Kembali lagi posisinya masing-masing. Makanya begitu kita di manusia kita tidak tahu ke depan. Nah, kita tidak tahu ke depannya. Makanya kuncinya cobalah diri.
Supaya Tuhan juga selalu melindungi. Iya. Supaya memberikan petunjuk yang terbaik, supaya bukakan jalan yang terbaik. Nah, jadi ceritanya ini kalau beli galon ini beli di mana air? Karena dulu kan jalan kaki kita pikul sekali. Di bawah. Orang bawakan itu. Orang bawakan. Iya, orang bawakan itu kan yang dibawakan itu tidak punya kekurangan. Kapan dia orang sudah tahu, silakan terserah mereka bergerak. Tinggal sudah tahu adanya di sini. Maka di situ, di sini kan kunci rezeki. Kalau kita terbuka, maka di situ saya katakan kita melihat ada orang lain. Selalu kita kerja sama. Matematikanya 1 tambah 1. Mampu memori. Ya, 1 tambah 1. Maka di situ selalu kita menyatu. Jangan kita beda-bedakan manusia sama. Manusia ini sama. Suku apa ke, bahasa apa ke, budaya apa ke, manusianya sama. Tapi ngomong-ngomong ini listrik ambil di mana ini? Di bawah juga. Tawarkan juga ambil. Sampai kabelnya. Iya, 180. Bayangkan itu. Nah, jadi di sini saya. Pokoknya begitu nih. 180 meter. Tinggal di ini, tinggal saya di tahu bagaimana kekurangan saya apa. Nah, tinggal tahunya ada. Nah, di situ bisa. Baru tinggal satu yang kurang. Tinggal apa? Tinggal anu. Yang memasakkan. Itu kan saya ceritakan kepada Maha Kuasa. Karena bagaimanapun kan. Iya betul. Jomblo itu harus Betul. cari pasangan. Jomblo. Kenapa? Disitulah dasarnya ketenteraman hidup. Ketenteraman hidup. Walaupun kita ini kayaknya makan tiap malam, makan yang bergizi-gizi, tapi kalau memang tidak ada pendamping itu belum tentram. Walaupun kita kaya sampai di belakang, tapi kalau memang kita tidak bahagia dalam satu rumah tangga, itu belum tentram. Iya itu. Jadi, Karena apa? Kita ini manusia kan membutuhkan kondisi. Kondisinya lahir dan batin. Maka di situ hingga itu perempuan ibu itu kan memang harus mampu melayani. Itu dan kata mampu melayani itu sebagai apa namanya, sebagai tanggung jawab, itu kewajiban sebagai tanggung jawab. Kewajiban sebagai tanggung jawab. Begitu pula kita laki-laki mampu menafkahi. Itu kewajiban sebagai tanggung jawab. Iya. Kewajiban. Tapi ini barang-barang kayak ini bagaimana angkatnya? Ini ada meja apa semua? Siapa yang angkat ini? Itu pokoknya tinggal sanggup di bawah. Itu ada mobil di bawah. Mobil sampan. Mobil sampan. Diangkut. Ya, zaman sekali lagi. Itu toberiku itu. Ada toberi. Oh, dan kita bawa ini. Ada nih, sudah penuh air ini. Ini lihat di dalam. Lihat di dalam di luar. Sekarang kita lihat. Kita lihat dulu. Kita keliling dulu ya, kita keliling rumahnya. Nah, kita cek, ada 2 kamar. Itu kamar itu di dalam itu satu. Ini ada kamar depan. Iya. Luar biasa. Di atas juga 1 kamar. Lantai 3. Ada tempat karaoke. Satu kamar juga. Luar biasa ini. Jadi saya persiapkan dengan Buka jendela, langsung hutan. orang yang mau ke Tatar, mau bermalam. Silakan. Tinggal mau berapa orang mau bermalam, Ini paling bagus lagi dapurnya, Rap. Ini kamar. Wih, lengkap. Mana lampunya ini? Ya, tidak lampunya saya buka kamar itu. Kalau buka kamar itu terang, buka jendela. Lengkap. Luar biasa. Coba kita lihat dulu ini buku-buku nih. Tafsir. Ada juga kita manusia asal jadi. Ada juga manusia bersih dan kotor sama saja. Ada kulkas. Iya. Ada betabuna juga kamar. Tutup apa ini? Kita buka dulu ini. Kalau seandainya kita mau cari Luar biasa. Ada tambahan kosong ini karena kebetulan kita duluan. Karena dari kuburan tadi. Ada kompor gas. Yang mana? Ini yang satunya. Gula, kopi, teh. Air itu, tapi dia sudah tidak menyala, dia sudah lihat. Tower air. Luar biasa. Jadi daripada itu kita bilang kita bukan makan. Dan begitulah kalau kita seandainya kita tidak dengan orang. Jadi kalau makan ubi saja rebus. Ya kondisi sekelilingnya, bagaimana situasinya. Nah, sudah itu bisa kita baca di mana itu orang. Karena utamanya lagi masalah agama. Sebagian iman itu adalah kebersihan. Iya. Jadi kalau kita lihat orang itu lingkungannya bersih, sudah itu orang beriman.
Walaupun dia sudut siang malam, tapi kalau lingkungannya kotor. Rohoe nu kapaya, ini rohoe daun licin. Ini kapaya, pepaya. Albungnya kok aku seberapa kali kabung. Kabungnya juga istrimu itu dia bilang nanti akan tahu kok. Tapi satu betul sampai hari ini belum ada informasi. Masalah sama minta apalagi namanya itu apa namanya paket apa lagi namanya yang ada hiburan ada nyanyiannya itu. Oh, Semul. Hah? Ada nyanyiannya. Iya ada lagi namanya itu. Kan maksud saya hiburan lagi itu kalau saya lagi saya sepi, saya sedih, mau sama bukan hiburan supaya terhibur, supaya hilang beban pikiran. Apa kah? Hah? Iya, entertainmentnya entertainment. Iya, apa? Itu kan HP ku yang saya beli sama kamu itu dulu tidak ada anunya, kartu memorinya. Coba kasih nasihat hidup dulu untuk anak muda ini bagaimana? Hah? Bagaimana bisa nasihat hidup? Oh mau nasihat anak muda? Iya, untuk nasihat. Kalau nasihat anak muda itu sebenarnya kita harus buka mata, bagaimana buka mata dan pasang telinga. Kalau memang kita melihat sesuatu yang menarik dalam hati kita, kemudian sudah itulah aturan agama, maka sudah itulah yang kita ikuti. Kemudian juga kalau kita melihat sesuatu, umpamanya ada teman ya dia mau rangkul kita untuk bergabung dengan dia, tapi tujuannya untuk keburukan, itu kita pisahkan diri. Kemudian kita dengar kalau sesuatu yang melakukan yang keindahan, kebaikan, itu pasang telinga. Kalau kita dengar, kita tersimpan dalam hati kita, maka disitulah tidak ada manusia pintar sebelum dia dengar. Tidak ada manusia mau pintar sebelum dia melihat. Ada saat itulah sehingga manusia punya pengalaman. Itu sebagai dasar. Maka di situ saya itu dulu memang saya keliling. Main hiburan kampus. Tapi saya punya pemahaman itu saya tidak mau ikut-ikutan. Jadi untuk melakukan yang keburukan saya tidak mau ikut di situ. Jadi pemain gambus ini ceritanya. Iya, pemain gambus. Oh, pemain gambus juga nih. Iya. Kak Banti, jadi bersaing nanti dengan saya. Jadi hiburan saya itu kan saya sudah pikir lagi gambus itu. Mana lagi gambus itu? Amin ada muka ada baca bibi atau kan. Saya mau saya mau kembali masa mudaku. Wah, begitu mau kembali masa muda pemain gambus. Iya, kan begini. Musisi. Manusia itu walaupun tua, belum tentu juga tua Jiwanya. dan jiwa. Oh, betul. Tidak bisa itu. Kita sudah tua, kita menunjukkan jiwa kita, tambah prek nih. Iya, tambah tua nih. Maka di situ walaupun kita tua, kita mudahkan jiwa kita. Kita mudahkan kitabnya. Tapi ngomong-ngomong itu akan tali zaman dulu itu ada sana coba. Apa itu? Tapi ya. Oh. Iya. Coba kita akan tali itu. Lampu zaman dulu yang kita pakai. Iya, zaman dulu itu. Ya, jadi koleksi semua ini sejarah. Tidak, ini jadi begini. Pada tahun 90-an ini sudah lampu termewah. Ayo. Lampu termewah. Jadi dari kaleng-kaleng. Oh, pemandian yang minum. Minuman mana itu biau. Oh ya, itu sama tahun itu lampu 80-an. Iya. 80-an itu. Tahun 90-an sudah ada. Potumbane bebe kan dawan. Malu kau do kan kalau lempel itu maka gulung nelio atau di bawah gulung kan baru digulung, baru dibakar. Iya. Model opor. Jadi itu tahun 80-an itu dulu kemiri ditumbuk bersama dengan kapas lalu dililit di dalam kapuk lalu dililit di kayu atau di bambu lalu dibakar. Itulah dulu bahan bakar untuk penerang. Tahun 90-an sudah ada minyak tanah. Nah, menggunakan kaleng, kasih sumbu. Ini dulu saya sempat rasakan sampai kita belajar itu, muka kita itu pelajar sekolah sampai hitam-hitam. Itu dibakar nanti pada waktu mau makan. Itu pun dibakar hanya pada saat sudah makan dibunuh. Karena mau habis minyak tanah. Takut minyak tanahnya biar tidak habis. Jadi habis minyak tanah. Hanya pada saat kita dulu belajar baru bisa. Tengah mati belinya minyak tanah, di mana mau ambil uang? Zaman susah. Jadi kita ini reuni. Jadi Tuhan itu kan memang adil. Tuhan itu memang pintar. Artinya kita sudah merasakan pahit pedisnya. Sekarang Tuhan dia sudah mulai bukakan jalan yang terbaik ke depan kita manusia. Maka di situ saya bilang, yang penting sekarang kita buka mata. Artinya kita melihat perkembangan. Jangan kita tinggal di belakang. Kita juga harus ikuti perkembangan. Harus begitu. Iya. Oke lah kalau begitu. Oh iya. Kita sudah reuni. Ada yang datang tadi ini. Orang dari Anu, saya baru lihat dua orang. Orang dari mana? Dari Anu katanya dia tinggal di lorong, merasakan pahit pedisnya. Sekarang Tuhan dia sudah mulai bukakan jalan yang terbaik ke depan kita manusia. Maka di situ saya bilang, yang penting sekarang kita buka mata. Artinya kita melihat perkembangan.
jangan kita tinggal di belakang. Kita juga harus ikuti perkembangan. Nah, begitu. Iya. Oke lah kalau begitu. Oh iya. Kita sudah reuni. Ada yang datang tadi ini. Orang dari Anu, saya baru lihat dua orang. Orang dari mana? Dari Anu kata dia tinggal. Teman-teman Dari sekalian. Bali. Kita sudah melihat kita reuni di masa kecil, tuh melihat perjuangan dulu saya bagaimana sebagai seorang Julhan yang menjadikan kita seperti sekarang. Start dari lingkungan inilah kita bisa survive, bertahan hidup sampai membuat kita menjadi tangguh. Karena kita dilempar di hutan langsung hidup sendiri. Jadi sebenarnya ini ilmu yang dipakai oleh tentara. Dilempar di hutan bisa hidup. Jadi kita orang Muna dilempar di hutan sendiri hanya modal kapulu, parang satu sudah hidup. Nah, itu sudah hidup. Jadi kita sebenarnya sudah memiliki ilmu itu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah kita mengikuti saya dalam perjalanan di tengah hutan ini. Ini di Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia di Kota Kendari. Masih hutan juga. Tahun 80-an sampai sekarang masih hutan juga. Nah, jadi ya alhamdulillah supaya udaranya segar-segar. Sudah begitu namanya. Mata kita kalau berharap yang segar-segar, ya kan, cuci muka. Bukan cuci mata. Bukan cuci mata. Oke, teman-teman, sampai kita ketemu lagi dalam perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.